Baik, eh, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14:20, kita mulai terlebih dahulu saja, Nje. Sambil menunggu rekan-rekan lainnya yang akan bergabung, sudah kami informasikan kembali dalam grup kepala sekolah dan instruktur sekolah. Nje, baik. Selamat siang, Suster, Bapak, Ibu, Kepala Sekolah, dan Instruktur Sekolah yang kami hormati. Selamat siang para narasumber, Pak Heri, Mas Hendi. Oh, ini Suster Ferdi juga sudah bergabung dengan kita. Selamat siang, Suster. Ye, baik. Selamat siang Bu Agnes. Maaf terlambat, ini ada tadi penutupan kaderisasi OSIS. Tidak apa-apa, Suster. Baru akan dimulai, Suster. Ya, baik. eh Mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan terlebih dahulu kita berdoa. Kami mohon bantuannya Bapak Willy Suluh untuk dapat membuka doa siang hari ini. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih Bu Agnes, Suster, Bruder, Bapak Ibu. Mari kita awali perjumpaan kita siang hari ini dengan berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, Maha Baik Engkau, siang hari ini Engkau masih memberi kami perlindungan dan kesehatan, sehingga kami bisa berjumpa kembali di ruang virtual untuk saling belajar, saling berbagi apa yang sudah kami lakukan, apa yang sedang kami lakukan, dan apa yang akan kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu melalui pelayanan kami di bidang pendidikan. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, hadirlah bersama kami siang hari ini di dalam perjumpaan ini, supaya apa yang kami perbincangkan, apa yang kami bagikan, semuanya juga bersumber daripada-Mu. Semua ini kami sampaikan karena Engkaulah Tuhan yang berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Willy untuk doa pembukaannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya dan kita dapat menyanyikannya di dalam hati kita. Mari kita dengarkan bersama.
cuaca di Semarang saat ini agak mendung-mendung gimana gitu. Kalau cuaca di tempat Bapak, Suster, Ibu bagaimana? Apakah sama atau panas? Mira Di cerah, Kalang, Bu. di Cerah. Kalang Sama sedang di mendung. Bangka. Di Bangka mendung ini, Mbak. Kalang Mendung mendung, sekali. Mbak. Iya, Suster. Sedang mendung di sini Kalang, mau hujan. Oh, iya. Di Betul. Pangkal Pinang agak mendung, tapi cerah lihat Bu Agnes jadinya. Bisa aja loh Pak Willy loh. Aku diajari Mas Hendy soalnya, Pak. Gombal itu Pak Willy ini. Gombal dia ya. Iya ini. Baik, sambil untuk menghangatkan suasana kita siang hari ini, kita yel-yel terlebih dahulu, nggih. Masih ingat yel-yel lubernya? Siap. Masih. Mari kita yel-yel bersama. Mari open mic, open cam, kami persilahkan. Ya. Luber, literasi Yes. Oke, sekali lagi. Luber, literasi Oke, terima kasih. Semoga kita pada siang hari ini semakin bersemangat, semakin mantap, semakin apa lagi ya, yang baik-baik saja nggih Pak Kristiawan nggih. Semakin luber, Mbak, semakin luber. Saya kok grogi siang ini. Gara-gara digombal Pak Willy tadi. Iya, iya. Gara-gara Pak Willy itu jadi grogi, Mbak. Jadi salah tinggal saya digombali Pak Willy. Pak Willy. Jadi salah Ini berarti ajarannya Mas Hendy itu berhasil, Suster. Ye, saya ada sedikit pantun untuk membuka kegiatan kita siang hari ini. Di bukit kecil pasang bendera, merah putih tentu warnanya. Selamat siang para pendidik bangsa di seluruh Nusantara. Semoga penuh berkat dan jangan lupa bahagia. Luar biasa. Yeah. Baik, selanjutnya kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kami persilahkan Pak Kristiawan untuk dapat memoderatori diskusi kita pada siang hari ini. Narasumber kami Mas Hendy dan Pak Heri juga dapat berdiskusi bersama di sini. Sebagai informasi, hari ini Bu Derwarto tidak bisa bergabung karena ada acara persiapan pensiun bagi para pegawai Yayasan Pangudi Luhur. Begitu. Nggih, langsung saja nggih Pak Kristiawan, waktu kami persilahkan. Monggo Bapak. Mbak Agnes, terima kasih, matur sembah nuwun, luar biasa sekali sudah membawa kita, mengantar kita pada ruang pertemuan kita ya virtual kali ini. Walaupun jauh di masing-masing tempat kita masing-masing, suster Bapak Ibu, tapi kehangatan aura Mbak Agnes sampai di ruangan kita masing-masing ya. Sampai Pak Willy tidak kuasa untuk tidak mendaraskan itu gitu kan, sehingga Gembalnya tinggi. ya gombalnya tinggi. Biasa lulusan seminari itu Pak. Itu tidak hanya mendidik budayawan tetapi juga buayawan. Buayawan. Mas Andi. Iya itu dia, yang civitasnya langsung satu frekuensi ya. Langsung Pak Chris, bersuara. bedanya itu aku nggak lulus, Mas Hendy itu lulus dengan cum laude. Maka contohlah aku Pak Kris. Kameranya. Baik, suster Bapak Ibu, kita langsung menuju ke jalan yang benar ya. Kembali ke jalan yang benar. Kita kembali ke jalan yang benar. Baik, suster Bapak Ibu sekalian,
Sebelum saya lanjutkan, suara saya bisa kedengaran dengan baik ya? Bisa, Jelas, Kak, Pak. bisa. Iya, karena yang sesi pagi tadi suara saya sempat kecil gitu kan, terus beberapa kali saya terpental karena memang beberapa waktu ini jaringan di Bangka khususnya agak manja gitu kan. Iya. Tapi Sister. suara hatinya terdengar kok Pak Kris. Oh iya, Sister. Sama Bu Agnes, Mbak Agnes. Nah, sekarang Semakin Agnes yang ketularan gombal, Pak Pak Willy sama Mas Kris. Hendy ini. asal jangan suster aja nanti yang ketularan ya. Hampir nih Pak, hampir. Iya, hampir ya. Baik, Sister, Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya. Di sini ada Pak Kris SMP Katolik Tanjung Pinang. Kalau boleh ini Pak Kris ini bersama Pak Slamet Simarmatang ya? Iya, betul Pak. Ya, mohon maaf kita terjadi ada perubahan sesi. Jadi yang Pak Slamet Simarmatang tadi yang sesi pagi. Mohon maaf kalau misalnya memang mau bergabung bersama kita, kalau tadi pagi belum bersama dengan FGD ini untuk menambah wawasan silakan. Tapi kalau menyesuaikan juga monggo Pak Kris. Enggak apa-apa Pak, ikut kita aja karena. Iya, nggak apa-apa. Monggo menyesuaikan saja. Itu hanya menegaskan saja. Silakan Pak Kris menyesuaikan ya, sama-sama Kris ini Amyang nih, sama-sama. Siapa tahu salah kamar Pak? Bukan. Sesi pagi sepertinya. Jadi dihapus ya. Link tadi. Ya, baik, Suster, Bapak Ibu, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, berkah dalam Gusti Yesus yang selalu memberikan penyertaan kepada kita sehingga kita bisa sehat walafiat lah ya, untuk kita bersama melanjutkan perjalanan kita bersama dalam ruang virtual ini. Tentu saja beberapa perjalanan sudah kita lalui sehingga FGD yang pertama dengan baik kita sudah akhiri dan kita sudah mulai menapaki pada warna-warna yang baru, warna-warna yang berbeda. Kita akan memasuki FGD yang kedua. Pemaknanya adalah bahwa pada FGD 1 kita sudah sama-sama mengantongi ya, sama-sama memegang nilai-nilai yang sudah kita gali, kita refleksikan bersama. Kemudian kita rangkum dalam sebuah dokumen yang disebut sebagai naskah akademik. Nah, nanti kita akan coba presentasikan dan kita paparkan satu-satu masing-masing dari kita supaya kita siapa tahu ada beberapa hal yang ditangkap untuk kita sikapi bersama. Syukur-syukur ada banyak hal yang bisa kita ambil dari masing-masing presentasi tadi. Jadi kalau pagi tadi kita analogikan sebagai kita sedang berjalan salib. Nah, pemberhentian pertama sudah kita lalui dengan naskah akademiknya, maka kemudian pada siang hari ini kita sebentar lagi akan masuk pada masa Advent, masa penantian. Nah, kita nanti akan sama-sama menanti, Saudara Bapak Ibu. Menanti apa? Menanti kelahiran Yesus Kristus. Tapi secara spesifik kita akan menanti lahirnya kurikulum baru yang akan membawa pada kemuliaan kita. Gitu ya, Mas Hendy ya. Kita akan menanti ya, masuk masa Advent untuk menanti dari naskah akademik. Kita akan coba integrasikan, internalisasikan di dalam naskah kurikulum, kemudian kita akan menanti kelahiran kurikulum baru yang akan kita buat bersama nanti, dan itu akan membawa pada sebuah kegembiraan dan sukacita kita semua itu. Jadi perjalanan kita sepertinya akan terus berjalan dan akan terus menerus dan tidak akan pernah berujung ataupun tidak ada henti-hentinya kita untuk menggali apa yang kita punya dengan berjalan dan saling merefleksikan. Maka satu kutipan perjalanan yang sebenarnya adalah perjalanan yang tak pernah usai ketika kita memaknai setiap tapakan kaki sebagai upaya untuk mencari jati diri, mencari siapa kita sesungguhnya dan mencari apa maunya kita. Itu Bapak Ibu sebagai refleksi kita bahwa kita sedang berjalan dan akan tetap terus berjalan untuk mencari jati diri sekolah kita, untuk mencari siapa sih sekolah kita, dan kemudian apa yang akan dimau oleh sekolah kita masing-masing dalam kita sama-sama bersinergi, berkolaborasi dalam ruang virtual ini. Satu hal yang membanggakan, magis sekali ya. Artinya walaupun dalam perjumpaan kita secara virtual, tapi ikatan emosi itu benar-benar lekat dalam kita masing-masing, sehingga kerinduan bersama untuk berkumpul, latar belakang
yang melatar belakangi apa kita untuk berkumpul bersama di sini itu benar-benar kuat, semakin memberikan peneguhan kepada kita bahwa kita menuju pada hal yang benar, menuju pada hal yang baik untuk tujuan mulia bersama. Saya kira itu Pastor, Suster, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Jadi kita akan mulai saja untuk FGD kali ini. Tentu saja nanti warnanya akan berbeda. Kita tidak akan secara spesifik membahas tentang naskah akademik, tapi lebih bahwa naskah akademik sebagai genggaman kita yang sudah di tangan, kemudian nanti akan kita coba tarik korelasi ataupun interkoneksinya antara naskah akademik dengan kurikulum itu seperti apa. Nanti Mas Hendy akan memberikan peneguhan, Mas Heri lebih lagi nanti akan secara mengkerucut dan menukik tajam sekali kaitan dengan naskah akademik dan juga kurikulum yang akan kita bangun bersama. Saya kira itu, Suster, Bapak, Ibu. Nah, kemudian sebelumnya tentu saja akan seperti biasa lah, walaupun kita sudah luber dan meluap-luap, tetap kita masih akan tetap menjaga supaya luapan itu tetap meluap, kan seperti itu. Maka kemudian kami mohon kesediaan dari para narasumber, Mas Hendy, Mas Heri, untuk memberikan peneguhan dan membakar semangat kami lagi. Kami persilakan Mas Heri dulu atau Mas Hendy, monggo, karena Bruder Warto kan tidak bersama dengan kita, nggih. Oke, monggo silakan. Terima kasih Pak Kristiawan, Mas Wawan ini yang sudah mempersilakan kami berdua untuk pada siang hari ini menjadi narasumber, meskipun nanti narasumbernya Bapak Ibu Suster semuanya yang utama. Akan tetapi pada pagi hari ini, suasananya pagi terus soalnya. Pada siang semangatnya ini, pagi, Mas. Semangatnya pagi, Mas. Semangat pagi, Mas. Ya. Semangat pagi, Suster. Menarik ketika tadi kami juga merefleksikan dari kata-kata pembuka fasilitator kita, Mas Wawan, yang kalau tadi jalan salib dan kita analogikan sebagai ini adalah jalan salib, perjalanan mistiknya dari Injil Yohanes untuk sampai kemuliaan. Dan siang hari ini Mas Wawan berbeda dengan menampilkan peristiwa Natal. Saya juga akan menyambungkan bahwa peristiwa Natal, peristiwa kelahiran ini, itu yang menjadi cikal bakal kata nation. Jadi pendidikan untuk membangun peradaban bangsa itu digali dari kelahiran. Kalau tidak percaya, ya peradaban bangsa, bangsa itu kan nation. Nation itu dari kata Natal yang artinya lahir. Jadi kurikulum unggul kita akan melahirkan peradaban bangsa. Betul sekali Pak Wawan, saya sangat setuju. Dan saya akan share screen dulu, ya. Share screen bagaimana yang tadi dikatakan Pak Wawan itu dengan peristiwa magis gitu ya. Iya. Sudah tampak ya? Sudah. Ini latar belakangnya yang tadi kita tidak tahu latar belakang kita disatukan. Ini latar belakang penyatuannya adalah Solo Coret. Yang satu dari Wonogiri, yang satu dari Boyolali. Seminggu yang lalu, Pak Adi sebagai wakil dari kita bersama Konsorsium Ismaya Yayasan Panggil Diluhur dipanggil oleh GTK untuk menjadi narasumber dalam program organisasi penggerak. Apa yang dipaparkan Pak Adi dan patut kita bangga dan bersyukur atas pengalaman perjumpaan dan kita disatukan bersama menjadi satu keluarga dalam Konsorsium Ismaya ini. POP Pak Ranto, teman-teman SIM sudah siap ya videonya ya. Dan nanti Pak Wawan akan men-sharingkan sedikit apa yang dapat disyukuri atas dinamika perjumpaan ini. Pak Daniel, monitor Pak Daniel. Halo. Oh, belum ya? Ya, ditunggu sebentar. Oh, ditunggu sebentar. Ya, saya berarti kalau ditunggu sebentar saya tak ngomong saja. Saya tak ngomong. Sudah siap kok. Ya, sudah siap. Bapak, Ibu, luar biasa pekerjaan kita yang awalnya kita tidak tahu, mau dibawa kemana. Bersama Yayasan Pangu Diluhur dan Konsorsium Ismaya ini, kita bekerja itu seperti pesiaran padang gurun ya. Lebih baik kita hidup nyaman dengan dinamika sekolah kita, toh sudah bisa berjalan pendidikan kita. Tetapi dengan adanya program organisasi penggerak ini seolah-olah
bersama Yayasan Pangudi Luhur, seolah-olah kita itu disibukkan, dipusingkan, lalu kita harus ngosak-ngasik sana-sini, merubah ini itu, menggali yang lebih dalam, yang esensi. Dan pendekatannya pun pendekatan sangat konvensional. Menggali nilai-nilai, lalu discovery, mencari terus-menerus dan tanpa ada hasil. Seolah-olah kita merasakan itu. Tetapi 20 hari kita berziarah dalam retret agung kita mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Kita merasa dicintai oleh sekolah kita yang awalnya ketika masuk sekolah kita lihat sebagai bangunan. Akan tetapi kita sadar bahwa saat ini sekolah adalah ibu, alma mater, dan menyusui kita serta anak didik kita dengan keutamaan-keutamaan dan nilai-nilai. Maka kita saksikan pidato di negara di pusat negara ibu kota dari Pak Adi. Izin Pak, dari Yayasan saya di atas. Silakan Pak, silakan. Karena saya pendek, maaf Bapak. Yang kami hormati Bapak Heri Yasar sebagai subkoordinator, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa hari ini hadir. Selamat sore. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam pendidikan, salam sehat untuk kita semua. Izin membacakan apa yang sudah saya tulis barusan tadi selama 4 menit 49 detik. Perkenalkan, saya Adi dari Pangudi Luhur. Saya mewakili Bruder Martin Handoko MSc sebagai yayasan. Sebenarnya saya tidak pantas berdiri di sini karena saya hanya tukang pel di sana. Tetapi saya memberanikan diri. Pangudi Luhur sebenarnya sudah secara yuridis 67 tahun, tetapi sudah berkarya selama 101 tahun ini. Jadi sebelum Indonesia merdeka sudah mulai, karena 1920 para Bruder MSc sudah datang ke Indonesia untuk berkarya mendirikan sekolah-sekolah. POP Yayasan Pangudi Luhur Konsorsium Ismoyo, karena Yayasan Pangudi Luhur itu menggandeng 15 yayasan sebagai konsorsium dan boleh. Jadi kami konsorsium Ismoyo. Nanti dicari saja Ismoyo artinya apa. POP YPL konsorsium Ismoyo berangkat dari merefleksikan rasa kerasuhan pendidikan yang telah diwariskan oleh para misionaris awal, mulai dari CSA, SPD, MSc, OFM, Jesuit, FIC, dan lain-lain, yang telah lebih dari 1 abad di Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka. Maka perjumpaan kami adalah kami membahasakan core et core locutum est, perjumpaan dari hati ke hati. Sama halnya saya hari ini bahagia ibu bapak semua, karena perjumpaan hari ini bagi saya bukan ajang berkompetisi, tetapi saya merasa saling mengisi, saling menguatkan, saling berbagi, saling memberi hadiah. Saya merasa begitu, karena apa yang kami rasakan, kami berangkat dari konvensional. Kalau mau belajar yang teknologi, berarti pada bapak yang di depan itu soal dari Telkom, lalu dari HPX tadi juga luar biasa. Dari yang tadi dibicarakan di awal, kami merasa ini adalah sumbangan besar bagi kami semua. Yang kedua, para misionaris awal ini telah berhasil membuktikan mendidik para cendekiawan, rohaniwan, ilmuwan, negarawan, bahkan pahlawan. Karena sekolah-sekolah Pangudi Luhur melahirkan beberapa pahlawan, Yesus Darso, Sugio Pranoto, J. Kasimo, E. Simanjuta, dan beberapa lulusan Pangudi Luhur. Yang ketiga, apa yang mereka lakukan? Mereka mendidik melalui pendekatan sikap berbasis nilai-nilai.
spiritualitas, keutamaan, keteladanan, dan kebudayaan lokal, lokalitas atau local wisdom. Karena kami juga tidak ingin apa yang didemukan Mas Menteri sebagai kebinekaan global jatuh pada globalitas yang liar, di mana yang kuat saja yang menang, tetapi bagaimana kita saling menguatkan yang lemah dan kita menang bersama-sama. Salah satu faktanya adalah 5 misionaris Belanda 1920 telah datang ke Indonesia dari Belanda, naik kapal Willis dari Rotterdam menuju Batavia, yang waktu itu pemerintahnya adalah Hindia Belanda, ibu kota Hindia Belanda. Dalam beberapa hari, hitungan hari, mereka yang datang dari Belanda sudah harus bisa mengajar dalam bahasa daerah setempat, yaitu bahasa Jawa. Nah, roh mendidik ini tidak hilang hingga saat ini, karena dari sanalah berkembang sekolah-sekolah swasta Katolik di seluruh pelosok Nusantara. Maka misi POP YPL Konsorsium Ismoyo jenjang SMP, karena kami ada 2 proposal SD dan SMP dan dua-duanya gajah. Misi kami adalah refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan berbasis kebudayaan dan nilai-nilai spiritualitas. Program yang kami usung memakai program yang dari kementerian, peningkatan mutu kualitas tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Model program kami memakai LUBER, literasi unggul berkarakter. Dengan model program LUBER ini, POP YPL Konsorsium Ismoyo dengan 15 yayasan mengajak pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjadi teladan seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa sebelum tuturi handayani harus ada ingarso sumsumodo, di depan memberi teladan, dan ing madya mangkarso, di tengah memberi dorongan. Dari sinilah kami dengan semangat merdeka belajar hendak mengembangkan atau mendesain kurikulum untuk menciptakan kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan, tidak hanya KTSP tetapi KUTSP. Data sekolah sasaran intervensi POP YPL Konsorsium Ismoyo tersebar dalam 10 provinsi, 47 kota kabupaten, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nias, dan Kepulauan Riau. Semua dilakukan secara daring kecuali yang di Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu kami lakukan secara luring. Ada 3 kegiatan pokok: persiapan, implementasi, dan monitoring evaluasi. Di persiapan ada 5 sub kegiatan, di implementasi ada 9 sub kegiatan, di monet ada 2, monitoring programasi dan evaluasi programasi sampai LPG. Kalau tadi ya saya klik merasa sendiri, saya temani intervensi kami tipe 6 sama. Nah, fokus POP Yayasan Pauduluhur Konsorsium Ismoyo tahap 1 2021 adalah pengurus yayasan. Jadi kami menggarap para pengurus yayasan dari 15 yayasan anggota konsorsium, kepala sekolah sebanyak 144, wakasek kurikulum sebanyak 144 juga, guru inti dan guru dalam in-house training dan kuliah umum sampai tanggal 20 Desember kelak sebanyak 2033 guru, dan kami dibantu oleh fasilitator yang hari ini juga beberapa hadir di sini. Kemudian kami hendak menciptakan ekosistem sekolah yang unggul, karena bagi kami literasi numerasi karakter adalah efek karambol dari ekosistem sekolah yang unggul berbasis kebudayaan, nilai-nilai, dan keutamaan. Jadi memang kami kesannya konvensional, tetapi kami bersyukur ada banyak yayasan di sini, ormas-ormas di sini yang menggunakan teknologi, literasi digital dan sebagainya. Kami justru belajar, silakan anak-anak didik kami nanti belajar dari Telkom, dari Avex, dari Kerlip, dari mana-mana. Saya berharap sih
masing-masing dari ormas sudah memiliki link YouTube di mana kami bisa belajar. Sehingga tadi yang dari Telkom, Bapak siapa Pak Yanu mengatakan kalau ini di-branded betapa luar biasanya Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa. Maka di akhir kami berharap dari POP Konsorsium Ismoyo akan melahirkan, dari Konsorsium Ismoyo saja akan melahirkan kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan sebanyak 144 sekolah. Dan di tahap kedua nanti di 2022 dengan proyek based learning, based teaching, dan based living berdasarkan core values, budaya sekolah, kearifan lokal, dan profil pelajar Pancasila. Dengan model program UBR ini, kami siap menyongsong generasi Indonesia emas di 2045. Demikian, terima kasih. Apa terus fungsinya itu? Semua kegiatan kami dari 30 September sampai hari ini yang masih berlangsung semua terrecord di sini supaya Bapak Asar, Heri Asar dan teman-teman bisa memonitor kegiatan yang kami lakukan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat sore. Terima kasih. Begitu dari Mas Adi, luar biasa. Sekarang ada saksinya. Saksinya Mas Kristiawan ya yang hadir dan secara langsung live memberi mengabadikan gambar itu dari Mas Kristiawan. Terima kasih Mas Wawan yang sudah mengabadikan momen bersejarah bagi Ismaya ini. Monggo Mas bisa memberi kesaksian sebelum kita dilanjutkan, kita melanjutkan FGD siang hari ini. Baik, Monggo Mas. Terima kasih Mas Hendy. Suster, Bapak, Ibu, jadi pada saat itu memang ada beberapa ya, mungkin langsung saja saya mulai memberikan peneguhan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Adi atau Mas Adi tadi. Jadi pada saat itu memang ada kurang lebih 24 atau 25 sekolahan gitulah yang ditunjuk untuk hadir, yang kebetulan sekolah yang mendapatkan tugas untuk diambil samplingnya dari dampak POP ini. Ada sekitar 24 kalau nggak salah yang ada dalam konsorsium Ismoyo ya. Nah kemudian memang pada saat awalnya ketika saya sambil mengambil gambar, mengambil video Mas Adi itu memang dalam benak saya kok Mas Adi tidak memaparkan sesuatu hal yang luar biasa dari presentasi-presentasi, karena kan pada 20 itu kan ada 20 organisasi masyarakat yang masing-masing mempresentasikan keunggulan dari program-program mereka, dan itu hingar-bingar dan luar biasa gitu kan. Tapi Mas Adi itu kok hanya sekedar memaparkan, tidak ada presentasi. Tapi dalam perjalanan itu ketika saya menikmati semakin terbenam dan juga para hadirin di situ juga semakin terhipnotis gitu kan, karena memang kalau boleh saya katakan dari 20 organisasi masyarakat yang diundang untuk mempresentasikan itu memang kalau boleh saya katakan mereka, kalau Mas Hendy katakan kita konvensional, justru tidak, karena justru kita malah anti mainstream gitu kan. Kita justru malah tidak konvensional karena yang 19 yang lainnya itu justru mereka, kalau boleh saya nilai secara pribadi, mereka lebih memaknai program POP mereka dengan aplikasi kurikulum, penerapan kurikulum, baik di situ pembelajaran, media pembelajaran, kemudian teknis mengajar, dan mereka lebih ke situ. Nah, di sini penjelasan Mas Adi memang sedikit, tidak terlalu banyak hingar-bingar, tapi maknyus makjelep langsung menusuk ke hati sanubari gitu lah, kalau boleh saya katakan secara lebay gitu kan ya. Karena memang pada saat itu hingar-bingar, ada beberapa program yang mereka dari organisasi masyarakat yang lain, mereka dengan literasinya, dengan moodle-nya, dengan teknologinya, dengan media pembelajarannya, baik itu teknologi digital ataupun dengan kartu-kartu game-game segala macam itu kan. Tapi kan begitu yang Ismoyo dipaparkan, speechless gitu, itu yang saya rasakan. Kenapa? Pertama, kita memang organisasi dalam kategori gajah. Tapi selain itu juga kita bisa menunjukkan bukan hanya secara kuantitas bahwa kita adalah
kategori gajah, tapi benar program-program kita memang benar-benar gajah gitu. Kenapa saya kesankan seperti itu? Kalau dari organisasi yang lain itu dikatakan ya langsung menyentuh ke kurikulum, dan itu pun sepertinya ya kalau model-model sekarang zamannya teknologi, kita buka YouTube, monteng seharian sudah dapat gitu kan, tapi kita tidak. Artinya bahwa kita lebih pada yang boleh saya rangkum adalah bahwa kita lebih holistik dalam menggagas ataupun coba untuk menggarap kurikulum itu secara lebih holistik. Jadi bukan hanya kurikulum, muatan kurikulum dan juga apa yang ada di dalam kurikulum, tapi lebih pada apa yang menghidupi kurikulum itu. Kita mulai dengan naskah akademik, core values, dan sebagainya. Dan itu menjadi segala sesuatunya lebih holistik. Dan benar memang apa yang disampaikan Pak Adi dari beberapa pemaparan dari ormas yang lainnya, itu memang ketika di blend ataupun di mix atau digabung menjadi satu dengan yang kita, itu akan menjadi hal sangat luar biasa. Kita sudah punya core value-nya, ruhnya, spiritnya yang benar-benar dihidupi sebelum kurikulum itu dibuat, itu kita sudah punya. Ketika digabungkan dengan teknologi, media pembelajaran, literasi digital segala macam, akan sangat lebih berdaya lagi kita. Hanya satu langkah yang dikatakan bahwa jauh yang mendasari dari bangunan atau hal yang kita sebut sebagai kurikulum itu pondasinya ada, kita pegang, dan dari yang lain tidak ada. Ya, tidak ada. Artinya ya teknologi digital, media digital. Nah, ketika itu tidak didasari dengan pondasi yang kuat kali dengan karakter, maka kemudian mungkin kalau dalam iman saya tentu saja hasilnya akan tidak maksimal. Nah, keunggulan kita di sini saya sangat merasa bangga, dan saya juga pada saat itu ikut terhipnotis dan yang lain juga ikut terhipnotis karena memang ini yang sebenarnya yang kita cari. Ini loh jalan yang benar. Ini adalah hal yang benar yang kita cari, supaya kita bagaimana menghidupi kurikulum yang kita punya itu dengan core values, dengan pendidikan karakter, dengan segala sesuatunya. Apalagi ketika itu kan disebutkan bahwa dari Bruder, dari Piangasan Pang di Luhur yang sudah dihidupi nilai-nilainya itu selama 100 tahun lebih. Nah, itu menjadi lebih kuat gitu kan, apa yang menjadi kekuatan kita dari apa yang disampaikan oleh Pak Adi itu. Artinya secara pribadi saya sangat klik, saya sangat senang, saya sangat bangga, dan saya merasa bahwa saya berada pada sebuah pilihan dan masuk dalam komunitas yang benar ketika bagaimana kita akan mengembangkan menanti kelahiran sebuah kurikulum baru, bukan hanya metode-metode, media-media, pendekatan-pendekatan pembelajaran, tapi lebih pada apa yang menghidupi itu, yang mendasari itu, jauh di bawah tanah sana sebelum kurikulum itu dibangun, dan kita punya itu, dan kita sedang melaksanakan itu. Itu yang menjadikan peneguhan saya, dan speechless lah. Kalau sebelumnya hingar-bingar, ada beberapa presenter dari organisasi yang sesudahnya setelah Mas Adi, ya ada hingar-bingar, hanya beda gitu kan, karena memang itu magis lah, saya katakan seperti itu. Sedikit, tidak terlalu banyak, kalau orang bangga bilang cengkuna, ya tidak terlalu banyak pokoknya sederhana tapi benar-benar mengena seperti itu dan mewakili semuanya. Kita holistik, kurikulum kita menyeluruh yang akan kita godok, menyeluruh mulai dari pondasinya sampai kemudian nanti pada bagaimana kita akan mengembangkan dari kurikulum yang kita punya dengan dasar-dasar dan blended ataupun mix dari beberapa teknologi-teknologi digital yang saya katakan bahwa itu konvensional, karena kan umum sudah melakukan itu. Justru kita yang inkonvensional tapi itu menjadi anti mainstream dan memberikan kekuatan yang amat sangat luar biasa kepada kita. Mudah-mudahan memberikan dampak yang baik untuk perubahan persekolahan dan dunia pendidikan. Mungkin itu, Mas Hendy. Ya,
Terima kasih Pak Kristiawan, Mas Wawan yang telah memaparkan banyak hal, pengalaman-pengalaman sukacita dan warta kenabiannya. Sekarang kita rayakan itu semua dalam fokus group discussion pada siang hari ini. Nanti silakan dari masing-masing sekolah 5-10 menit ya. Bagaimana ini? Memaparkan bagaimana kita membentuk atau menciptakan naskah akademik sebagai sumber air, sumber kehidupan bagi sekolah kita. Tidak hanya berlangsung 1, 2, 3 tahun dalam program organisasi penggerak ini, tetapi proyek akhir zaman. Ya, kita membangun proyek akhir zaman, proyek eskatologis dengan kurikulum kehidupan kita. Bapak, Ibu, saya akan membacakan sebelum kita merayakan ini semua, saya akan membacakan satu message, satu pesan dari Suster Cordia, itu dari Asisi, dari sekolah Asisi Pematang Siantar. Ini baru kemarin. Selamat pagi Mas Hendi, ini sekarang Kabid dan Kasih Kurikulum dari Dinas Pendidikan datang ke sekolah kita. Terkait dengan POP kita. Sangat diapresiasi kegiatan kita Mas Hendi. Dan diajak kita kerjasama nantinya untuk mengimbaskan ke sekolah-sekolah sekitar. Kita memang terlalu percaya diri ya Mas. Tapi saya senang karena mereka juga senang datang ke sekolah kita dengan program ini. Nanti FGD berikutnya Pak Kabid mau ikut dengan kita Mas Hendi kalau tidak ada halangan. Jadi Suster, Bapak, Ibu, Kabid Kepala Bidang dan Kasih Kurikulum dari Siantar itu juga mau mempelajari apa yang kita gali bersama. Dan dampaknya kita siap-siap saja ya. Pak Parolian, Suster Ferdi, Pak Hendro, lalu Pak Mualdin Sinurat, Suster Serafin nanti akan menjadi pembicara di dinas-dinas pendidikan kota dan kabupaten setempat. Gitu. Terima kasih. Kita siapkan, kita gali hal yang terbaik untuk nantinya menjadi kurikulum yang luar biasa, kurikulum unggul yang tidak hanya berdampak di sekolah kita, tetapi berdampak bagi kurikulum nasional kita. Ya, karena ini Natal, ini kelahiran, pasti dampaknya akan nasional. Karena Natal itu kan natus, Mas, yang artinya kelahiran. Gitu. Kita akan babaran saat ini, babaran nilai-nilai, babaran keutamaan, kita merayakan kelahiran naskah akademik kita yang akan kita tuangkan dalam naskah kurikulum. Begitu saja, terima kasih banyak, kita lanjutkan pesta kita. Baik, terima kasih Mas Hendi, luar biasa sekali ya, informasi yang luar biasa. Jadi nanti Suster, Bapak Ibu sekalian siap-siap untuk menjadi narasumber nanti ya. Ini adalah proses pengembelengan Suster, Bapak Ibu sekalian untuk bisa mewartakan sukacita kegembiraan kaitan dengan pendidikan ini, luar biasa sekali. Baik, sebelumnya apakah Mas Heri ada yang mau disampaikan? Aman Pak, lanjut Pak. Aman, lanjut ya. Baik, terima kasih. Nanti akan ada waktunya, akan indah pada waktunya. Nanti Mas Heri akan bermain pencak silat. Baik, Suster, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan mulai saja untuk berproses pada FGD ini. Jadi seperti yang di awal sudah saya sampaikan bahwa masing-masing dari kita tentu saja sudah mengantongi, memegang yang namanya naskah akademik. Hanya memang seperti dalam pergumulan kita pada proses-proses sebelumnya, tentu saja kan yang namanya skema, yang namanya kerangka, itu tentu bukan menjadi suatu masalah. Kalau pinjam istilahnya Mas Heri, kita no box gitu kan. Bukan out of the box, tapi no box. Jadi tidak ada format baku, yang pasti bahwa beberapa konsep, beberapa poin yang memang harus itu ditajamkan dalam naskah akademik itu sudah terpenuhi. Intinya seperti itu. Jadi untuk kaitan format, kaitan dan kerangka, saya kira bukan menjadi masalah, dan itu menjadi ciri khas dan keunikan dari masing-masing sekolah. Nah, untuk itu supaya nanti
para narasumber kita bisa mengkaji ya kaitan dengan utamanya kurikulum nanti. Mas Heri akan kita berikan kesempatan untuk lebih banyak, lebih luas lagi bagaimana nanti coba kita akan mengejawantahkan apa yang kita sudah buat dalam naskah akademik core values itu dalam kerangka dan naskah kurikulum. Maka kemudian nanti kami akan minta satu-satu dari masing-masing kita, Bapak Ibu Suster, untuk mempresentasikan, memaparkan naskah akademiknya. Tentu saja seperti yang Mas yang dikatakan bahwa kita akan coba 5-10 menit saja. Tentu saja prosesnya sudah kita lalui sehingga mulai dari latar belakang, dari proses-proses itu kita sudah berapa kali paparkan, sehingga mungkin nanti poin-poinnya saja atau poin-poin intinya saja dari masing-masing bagian itu, kemudian nanti fokus pada core values-nya yang mungkin akan tidak menutup kemungkinan silakan dijabarkan, hanya kemudian tidak usah terlalu panjang lebar karena proses dari awal apakah bab 1 sampai pada kajian budaya dan sebagainya itu tentu saja kita sudah berproses dan kita sudah berulang kali bacakan. Jadi nanti ekstensi intensi ataupun apa yang inti-inti yang poin-poinnya saja kita akan coba untuk mengaktifkan waktu. Jadi mohon maaf nanti akan coba saya kasih timer, jadi nanti akan saya ingatkan ketika sudah sampai di waktu keberapa ya. Kita upayakan sih naik turun maksimal 10 menit seperti itulah. Jadi kita nanti banyak luangkan waktu untuk para narasumber untuk memberikan penegasan dan mengkorelasikan dengan kurikulum. Saya kira seperti itu ya, Suster Bapak Ibu, untuk sedikit pedoman kaitan dengan bagaimana kita bersharing. Nah, kemudian di surat tentang FGD 2 ini sudah ada daftar peserta FGD, maka kemudian nanti akan saya urutkan dari yang pertama saja ya. Untuk yang pertama kami berikan kesempatan kepada SMP Swasta Putri Cahaya, kemudian nanti yang kedua SMP Santo Ignatius Medan. Ya, 1-2 silakan mempersiapkan, kemudian nanti akan kami lanjutkan dengan yang berikutnya. Mungkin itu dulu, silakan SMP Swasta Putri Cahaya, Suster Serafin ya. Pak Kris, boleh sedikit usul Pak Kris? Silakan. Dari SMP Ignatius Pak Kris. Oh, Pak Simbolon, silakan Pak. Iya, maaf sekali lagi kami terlambat tadi karena ada sesuatu yang harus kami kerjakan pada hari ini. Jadi kalau boleh, teman saya memimpin bagian kurikulum sedang menuju tempat. Kalau bisa Pak Kris, yang ketiga atau yang keempat kami nanti mohon pertimbangannya. Terima kasih Pak Kris. Baik, terima kasih Pak Simbolon. Nanti menyesuaikan saja, jadi kita sesuaikan saja ketika tim dari SMP Santo Ignatius itu sudah siap, nanti bisa beritahukan ke kami sehingga langsung bisa presentasi gitu ya Pak Simbolon. Terima kasih informasinya Pak. Baik, Suster kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Kris. Selamat sore Bapak Ibu, selamat sore Mas Hendy, Pak Heri. Kami dari SMP Putri Cahaya. Suaranya kecil, Suster. Oh, ya Suster, mohon maaf Suster Ferdi, kok sepertinya suaranya agak kecil ya? Telan ya Pak? Oke, sudah. Ini dia Suster. Suara saya makin halus soalnya. Iya, tapi terlalu halus tadi Suster. Tapi tetap menggelegar gitu. Oke, baik. Selamat sore Pak Kris, selamat sore Pak Heri, Mas Hendy, Bapak Ibu yang lain, para suster. Sekarang diberikan Pak Kris kehormatan kepada kami untuk pertama membagikan apa yang sudah kami kerjakan, apa yang sudah kami persiapkan. Maka pada hari ini yang akan menyampaikan dari SMP Putri Cahaya adalah Bapak Sinurat. Beliau menjadi pembicara kami. Maka selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Sinurat untuk membagikan apa yang sudah kita kerjakan. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
yang kami banggakan, kami hormati, kami sayangi Lengkap. semua peserta FGD 2. Ya, terutama Mas Hendy, Pak Heri, Mas Kris, yang luar biasa sudah memberikan motivasi dan bimbingan kepada kami para peserta POP Ismoyo ini. Suatu pengalaman yang luar biasa, yang memang tidak pernah kami bayangkan akan kami dapatkan dari mana. Maka untuk itu, izinkan dulu kami memberikan semangat itu lewat semangat kami, yang hari ini saya mengundang Suster Perdi, Mr. Hendro sebagai tim yang hadir di sini untuk membantu memberikan semangat kepada kita semua yang hadir di sini. Izin ya, Mas Kris. Silakan Mbak Sinura. Baik. Saya akan awali dengan tagline kami dan juga ini menjadi semboyan penyemangat kami di SMP Putri Cahaya. Pucai empowers you. Pucai Empowers you. Pucai Empowers you. Ya, terima kasih Sister Perdi dan Mr. Hendro, Mas Kris, Mas Hendy dan Pak Heri, Suster dan para Bapak Ibu yang hadir di sini. Itulah lambang semangat kami yang sudah tercipta, walaupun sebelumnya memang sudah digagas, diperkuat lagi ketika mengikuti FGD di POP Ismoyo ini. Suatu pengalaman luar biasa. Nah, mengenai naskah akademik yang sudah digali tentang pengembangan kurikulum, jujur kami katakan ini juga masih sedang menjalani pendarahan Mas Hendy. Karena perjuangannya berdarah-darah. Jadi darah itu sampai sekarang masih mengalir walaupun di dalam tubuh masing-masing. Jangan lupa Pak hubungi PMI Pak ya. Nah, itu sudah ada di samping Mas. Dan selalu ada setia mendampingi kami sehingga darah itu tidak pernah habis begitu. Ya, naskah akademik yang sudah kami gali itu menghasilkan satu Corvelus, walaupun Corvelus ini sebenarnya sudah lama juga. Namun semakin dikuatkan dengan adanya penggalian ide-ide ataupun nilai-nilai, mulai dari spiritualitas, kemudian semangat pendiri, semangat kongregasi, dan juga budaya lokal. Nah, untuk naskah akademik itu mungkin kerangkanya saja ya kami tampilkan ya Mas Hendy ya. Dengan Mas Kris, nanti saya mau tunjukkan. Ya, kami berikan nama naskah akademik kami itu adalah naskah akademik kesecitraan, ya, atau Imago Dei, di mana naskah akademik ini menjadi suatu harapan kami untuk membangun keunggulan dan membangun karakter di SMP Putri Cahaya. Ingin menunjukkan inilah kompleks kami yang sudah tua Mas Hendy, yang ada di Medan, supaya sedikit ada gambaran, oh sekolah Putri Cahaya itu seperti ini. Ini gambaran di dalam. Nah, kemudian dari naskah akademik ini kami ingin menguatkan bahwa apa yang sudah kami gagas, sudah kami gali, ide-ide yang muncul, kalau sebelumnya sudah kami tunjukkan naskah akademiknya, karena hanya 5 menit katanya, kami tidak mau berlama-lama. Langsung saja saya mau tampilkan untuk gambaran Corvelus yang akan kita bawakan ke kurikulum, pengembangan kurikulum. Jadi kita tetap berpegang dari penggalian budaya lokal, kemudian juga nilai-nilai yang diperoleh dari spiritualitas KSSY, juga pendiri sekolah ya dan yayasan, sehingga Corvelus kesecitraan itu kami simpulkan dengan 5 nilai. Yang pertama pro-life, lalu di sini ada keutamaannya ada 4. Mungkin bisa sambil kita baca lah ya, kalau dibacakan nanti lebih dari 5 menit pula. Ada 4 ya seperti ini, dan ini nanti akan kami
masukkan sebagai keutamaan di dalam pengembangan atau desain instruksional untuk integrasinya ke pembelajaran atau pengembangan kurikulum. Kemudian empowering juga ada 4, compassion juga ada 4, honesty juga ada 4, kemudian trust dan worthy ada 4. Ditambah nilai budaya, itu yang tetap kami pegang yang 3, yaitu somba, manat, dan elek. Nah, dari semua nilai-nilai ini akan kami integrasikan nanti dalam kurikulum, dan inilah yang akan dibangun untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, yang menjadi satu pertanyaan bagi kami, Mas Hendy, juga mungkin Pak Kris nanti mohon arahan, bimbingannya selanjutnya di dalam pengembangan kurikulum, karena tabel yang pernah kami dapatkan, ini belum sempat tadi saya buka, di sana kan ada nilai, kemudian ada keutamaan, lalu ada aspek ya, aspek ada 3, ya, kemudian ada di sana KD. Nah, ini yang masih sedang kami godok. KD ini kan implementasinya dalam pengukuran nilai-nilai yang akan kita kembangkan. Apakah itu memang KD namanya atau indikator? Ini menjadi salah satu pertanyaan kemarin dalam perdebatan kami ketika menentukan nilai-nilai yang akan kita kembangkan ini. Itu satu pertanyaan, catatan mungkin nanti yang mohon penjelasan lebih dari Pak Heri, karena seingat saya Pak Heri yang memberikan contoh itu. Nah, kemudian dalam prosesnya Pak Kris, juga Pak Hendy, Mas Hendy dan Pak Heri, itu kita sudah melalui beberapa proses setelah pengembangan pembentukan tim pengembang kurikulum, kemudian penggalian. Terakhir ini kita menyamakan persepsi seyayasan Seriamal. Jadi nanti mungkin ini akan sama seyayasan Seriamal, bahwa nilai-nilai yang kita angkat itu, core values yang tadi, itu kita samakan persepsi, karena itu menjadi budaya sekolah yang memang sudah dicanangkan sebelum POP, ya sebelum POP. Lalu kita kuatkan lagi sekarang dan kita dalami dengan budaya lokal. Jadi mungkin yang membedakan nanti setiap unit yang ada di Seriamal itu budaya lokalnya, Mas Hendy, ya dengan Pak Heri. Jadi ini sudah kita coba penggalian ini bersama dengan pengurus yayasan, juga dengan seluruh unit-unit yang ada di Seriamal untuk tingkat SMP. Nah, kemudian ini yang kita sosialisasikan kepada guru-guru, yang kita juga sudah wanti-wantikan kepada mereka bahwa ini akan bekerja lebih berdarah-darah lagi dalam menyusun pengembangan kurikulumnya, apalagi dalam implementasi pembelajarannya nanti. Nah, sampai saat ini mungkin yang sekedar gambaran umum yang bisa kami sampaikan kepada kita, Mas Hendy, Pak Heri, juga terutama lewat Mas Kris yang sebagai moderator hari ini. Untuk itu mohon arahan dan bimbingannya kepada kami supaya ini lebih tadi kalau dikatakan Mas Hendy ya, keunggulan itu lebih menggelegar katanya tadi kan, supaya lebih greget sehingga dinas itu memang betul-betul bisa datang gitu. Bukan kita lagi yang mendatangi dinas, tapi dinasnya yang mendatangi unit-unit kata Mas Hendy tadi. Begitu kira-kira Mas Kris, mudah-mudahan tidak lewat 5 menit. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Kris. Baik, terima kasih Pak Sinurat, luar biasa sekali. Yang pasti memang dari awal untuk naskah akademik dan core values dari Pak Sinurat memang sudah mulai dari awal sudah mulai nampak kalau mendarat gitu ya. Nah, sekarang sudah tinggal dipertegas lagi. Betul memang Pak, seperti yang pemahaman saya seperti itu, artinya bahwa ketika kurikulum dari pusat yang membuat berbeda adalah sekolah-sekolah yayasan ataupun yayasan yang membuat berbeda. Kemudian dari yayasan itu juga sekolah-sekolah budaya dan keutamaan nilai sekolah itu yang menjadi pembeda juga gitu kan, artinya semakin ke bawah itu menunjukkan ciri khas masing-masing. Itu yang saya pahami seperti itu. Baik, nanti mungkin langsung di terakhir saja ya Mas Hendy ya, kita lanjutkan terus saja seperti yang tadi. Baik, kemudian untuk berikutnya SMP swasta Santo Paulus, kami persilakan.